94,2 Kartini FM, The Best Information and Music Jepara. Selamat siang, Mas Bayu. Kami dapat menjumpai Anda dalam tajuk acara Dialog Interaktif Bupati Menyapa. Dialog interaktif langsung bersama Bapak Haji Dian Kristiandi Esos. Tema yang kita angkat adalah pengolahan sampah oleh masyarakat. Baik, Mas Bayu, ada door prize menarik dari Perumda Jepara, Kopi Rojoko buat Anda yang beruntung. Dan segera dialog interaktif bersama Bupati Jepara siang hari ini akan dipandu oleh Kabid Komunikasi Diskominfo Jepara, Bapak Arif Darmawan. Kami persilakan. Mas Andi, matur nuwun mendampingi Mas Andi dalam kesempatan ngobrol siang kali ini. Pertama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Mbak Farika Elida. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ida. Juga hadir bersama kita ini satu komunitas yang cukup unik. Ini dari komunitas Bank Sampah Induk Jepara, Mas Anis Surahman. Assalamualaikum Mas Ruwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir bersama kita ini dosen yang eksentrik, Mas Arianto STMT dari Unisnu Kabupaten Jepara. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Matur nuwun. Baik Kang Mas Bayu, terkait dengan tema dialog kali ini kita akan bincang-bincang soal pengolahan sampah di Jepara. Mas Andi, kelihatannya persoalan sampah ini dari waktu ke waktu memang perlu kita sikapi secara cermat ini. Nah, ini bagaimana ini potret persoalan sampah yang sebenarnya di Jepara ini Mas Andi? Baik. Sampah itu memang menjadi satu persoalan yang cukup serius ya. Cukup serius yang walaupun tentu pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten melakukan satu upaya-upaya untuk penanganan ini, tapi ini nampaknya masih juga harus perlu didorong dengan kesadaran masyarakat di dalam rangka memahami soal sampah itu sendiri. Nah, ini kalau kita makanya sering saya sampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah, tidak hanya kemudian kita melakukan satu gerakan untuk yang sifatnya seremonial bahwa hari ini adalah misalnya hari lingkungan hidup, misalnya hari soal sampah dan seterusnya. Ini seolah-olah ada satu kegiatan secara insidental gitu, resik-resik bareng gitu. Tidak hanya sebatas itu sebenarnya. Bagaimana kemudian kita mampu mengedukasi masyarakat terkait persampahan ini yang harus dipahami oleh mereka, karena tidak hanya mengandung kemudaratan secara langsung. Maksudnya secara langsung itu kalau ada timbunan sampah itu baunya juga udah nggak enak, itu juga nanti estetikanya, akan betul secara estetika juga nggak bagus. Terus kemudian akan mampu juga mengganggu proses mungkin aliran-aliran air yang harusnya itu bisa sampai ke laut secara cepat, tapi terhambat oleh adanya sampah-sampah seperti itu. Nah, inilah yang mereka harus kita selalu edukasi setiap saat gitu ya. Kalau berbicara soal target-target itu ya memang secara normatif saja sebenarnya, karena ini ada data juga sih ini untuk seluruh kabupaten kota gitu ya. Di provinsi harus mampu memenuhi angka 70% penanganan gitu, dan 30% lagi untuk pengurangannya. Ini kalau menurut saya hanya sebagai pemicu kita, jadi untuk menspirit kita untuk melakukan satu gerak langkah bersama. Tapi bagaimana kemudian masyarakat selalu diberikan satu edukasi dimanapun dan kapanpun untuk mereka itu mampu menerima atas apa yang menjadi bahaya soal sampah itu sendiri. Bagaimana kemudian itu juga mereka diberikan satu edukasi pemanfaatan. Artinya walaupun sampah juga mengandung satu nilai ekonomis misalnya. Nah, ini mereka juga harus diberikan satu pencerahan terkait dengan itu, yang itu sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa dinas terkait, termasuk dinas pariwisata, karena kalau berbicara soal pariwisata, kebersihan itu menjadi bagian yang memang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Dinas lingkungan hidup utamanya karena ini menjadi leading sektor terkait dengan kebersihan lingkungan dan seterusnya, dan beberapa UPD-UPD yang lain yang terkait dengan itu. Nah,
Namun demikian nampaknya sampai hari ini pun upaya ini belum mampu kita rasakan hasil. Maka oleh karenanya dari evaluasi ini kami melakukan satu kebijakan di dalam rangka melakukan satu penanganan soal sampah ini, betul nanti lewat melalui LH khususnya, pariwisata khususnya, ada satu program kegiatan khusus menangani soal persampahan itu. Mas Adi, saya potong. Soal tadi Mas Adi nyampaikan belum kelihatan hasil, mungkin indikatornya apa kira-kira? Memang itu butuh proses. Satu contoh, kalau kita melihat pesisir pantai aja yang paling gampang. Ya. Pantai itu setiap musim penghujan semacam ini, maka itu pasti akan kelihatan tumpukan sampah-sampah. Itu kan kiriman dari aliran sungai yang lebih dari hulu, atas dari hulunya. Itu artinya apa? Berarti masyarakat di seputaran hulu sampai jaringan sungai itu mereka masih dengan enteng, tidak ada rasa bahwa sampah ini nanti akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik begitu. Dengan mudah, iya betul. Hilir ini yang kena. Padahal kalau kita berpikir lagi, kita menggerakkan, mendorong kepariwisataan di Jepara ini dengan sangat baik. Kita sudah berupaya membuat infrastruktur, mengakomodasi mereka para pengunjung. Tapi fakta di lapangan masih ada juga banyak terjajaran sampah. Walaupun saya juga tekankan ke LH kemarin dan sudah ditindaklanjuti terkait dengan penyiapan tenaga kebersihan pantai. Nanti alhamdulillah LH sudah menyiapkan, walaupun mungkin dengan keterbatasan seperti itu. Tapi ini menjadi bagian yang penting adalah tadi warga masyarakat harus paham dulu bahwa sampah ini cukup membawa posisi negatif itu banyak sekali, gitu. Maka itu mereka harus kita edukasi. Nah ini tentu kami mohon kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, khususnya baik dari akademisi, mungkin LSM swadaya masyarakat, atau mungkin stakeholder yang ada di pemerintah, jajaran pemerintahan desa gitu ya, untuk selalu giat melakukan kampanye soal lingkungan itu sendiri. Jadi persampahan kalau kita lihat hari ini memang cukup menjadi bahan yang kita harus perhatikan betul, artinya menjadi satu prioritas begitu ya, terkait dengan apalagi kalau kita berbicara soal TPA misalnya. Nah, maka fasilitasi terkait dengan tempat pembuangan akhirnya ini juga harus kita persiapkan dengan baik, karena tampungan daya tampungnya juga kita harus perhitungkan begitu. Nah, ini kajian dari teman-teman LH tentunya nanti akan mempersiapkan secara teknisnya di sana. Yang paling pasti bagaimana kemudian kita mampu untuk membentuk satu kegiatan dan yang berkelanjutan, maksud saya tidak hanya secara insidental, kita ada satu kebutuhan, kita undang mereka untuk melakukan satu sosialisasi, karena itu saya pikir juga perlu dievaluasi efektivitasnya. Nah makanya setiap pengajian di masyarakat ini, para Pak Yai, ibu-ibu nyai pada saat pengajian di lingkungan masyarakat ini saya kira lebih efektif. Nah ini perlu komunikasi yang intens daripada OPD yang terkait dengan itu untuk pada mereka-mereka yang sering menggunakan atau digunakan jasanya di dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Ngaji itu kan tidak hanya bagaimana kemudian kita mampu mempersiapkan diri kepada Tuhan, tapi ngaji itu yang penting juga kita harus mampu dan paham soal lingkungan hidup. Karena selama hidup ini kita berhubungan dengan banyak orang, banyak komunitas dan seterusnya. Maka itu juga perlu ngaji gitu loh. Nah, ngaji yang seperti ini saya kira lebih efektif. Dan para warga masyarakat khususnya ibu-ibu misalnya di perkampungan ini lebih mempercayai gitu ya, yang secara langsung, karena secara emosionalnya itu terikat dengan para yai begitu. Kalau Pak Kiai ngendiko, satu contoh, mohon maaf tapi tidak boleh ditiru soal ini. Pak polisi ketika melihat ada pengendara sepeda motor itu nggak pakai helm, orang itu masih bisa lewat saja, Allah nggak ada polisi gitu. Tapi kalau Pak Kiainya yang menyampaikan gitu, kau nggak boleh seperti itu karena nanti berakibat bla 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 gitu ya, ya lebih yang ke negatif, mereka pasti manut gitu. Nah inilah yang harus kita manfaatkan untuk saling bekerja sama agar supaya lebih efektif di dalam rangka mengedukasi masyarakat. Saya kira itu Mas Adi Maturon. Ini yang menarik Bu Elida, Mbak Elida, soal mungkin tema-tema di kegiatan-kegiatan sosial di kampung masyarakat, soal kesadaran akan pengelolaan sampah ini sejauh mana? Mungkin sudah pernah
sering disampaikan ke warga sehingga warga juga tumbuh kesadaran untuk bersama-sama ikut mengelola sampah. Ya, terima kasih Mas Wawan, Pak Arief nih. Jadi di setiap kegiatan masyarakat kami sudah terjun langsung, baik di RT maupun di balai desa kami terjun langsung ke sana sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Dan mereka senang sekali kami datang dari satu pintu ke pintu yang lain. Malam pun diundang RT saya hadir pribadi. Luar biasa. Ya, gitu saya mengedukasi ke masyarakat, jelas sampah jangan dibuang sembarangan. Dan program kami ke depan ini TPS yang dalam kota ini mau kami tutup ya, karena itu sudah etika kota nih biar kelihatan bersih. Kalau kita di dalam kota ada TPS lewat bau itu kan juga bermasalah juga. Akhirnya kami dari RT, dari desa kami datang ke sana untuk mengedukasi masyarakat bagaimana membuang sampah, dan sampah itu adalah menjadi berkah. Ini sampah menjadi berkah ya. Iya, dan ternyata betul itu ya. Kalau kita hitung satu RT aja 200 atau 100 orang saja lah. Kalau 10.000 sebulan itu sudah berapa? Sudah 1 juta. Ya, 1 juta. Kalau satu kakak atau satu orang 10.000, kalau satu rumah itu ada 2 atau 3 sudah 40.000 satu bulan. Sudah berapa ribu, berapa juta satu bulan. Kalau itu baru tingkat RT. Kalau di tingkat desa berapa? Lah makanya dari itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup mari bersama-sama dengan desa, petinggi dan semua elemen masyarakat bagaimana caranya itu sampah menjadi berkah. Ini sudah dimulai. Ya. Itu Pak. Mbak Ida, matur nuwun. Mas Anies, ini tadi mengutip dari statement Bu Elida soal sampah menjadi berkah. Nah, dengan keberadaan bank sampah ini kira-kira bagaimana bisa mewujudkan agar sampah yang mungkin konotasinya adalah barang yang kotor, bau dan tidak terpakai menjadi satu keberkahan ini, Mas Anies. Oh ya, terima kasih Mas Andi, Mas Arief. Jadi gini, untuk bank sampah sendiri, kami dari Bank Sampah Induk Jepara selalu memberi pelatihan dan memotivasi ke warga, terutama kita mulai dari lingkungan RT. Gimana sampah itu menjadi berkah dengan cara mendirikan bank sampah, Mas. Jadi di bank sampah sendiri kita mengajarkan pelatihan di situ. Pelatihan yang organik bisa jadi pakan ternak. Dari sampah. Dari sampah bisa jadi kompos. Terus yang anorganik kita juga melatih juga pelatihan 3R, kreasi daur ulang. Daur ulang sampah yang jadi kreasi. Setiap tahun kita ada pameran di bank sampah sendiri. Sebenarnya sampah itu mudah kalau kita mau. Syaratnya itu dulu, Mas. Mudah kalau mau ya. Harus kita mau. Iya. Mau untuk apa ini, Mas? Mau untuk melakukan. Dalam arti sampah bisa selesai di rumah masing-masing, di sumber sampah. Ya caranya dibedakan sampah yang organik dan anorganik tadi. Sediakan 2 tempat sampah. Yang selama ini kan di rumah cuma satu tempat sampah. Nah, itu yang jadi masalah. Masalahnya apa? Tercampur jadi satu. Yang itu yang poin pertama. Tapi kalau 2, yang anorganik dipisah, yang organik nanti dipisah. Yang organik nanti kita bikin pemanfaatan untuk pakan ternak tadi dan kompos. Yang anorganik untuk kita di bank sampah. Plastik, ya, gitu plastik, kardus dan lain-lain yang sekiranya bisa laku jual. Jadi kita lebih ke pemberdayaan masyarakat supaya apa sih, sampah bisa jadi uang, sampah bisa jadi rupiah. Mestinya juga nggak terlalu repot ini, Mas Anies, untuk memilah sampah organik dan anorganik ini ya. Repot, sediakan 2 tempat saja. Sampah. Oke. Nah, ini kalau informasi soal nanti kemana kita akan mengantarkan barang-barang atau sampah yang kategori anorganik ini, Mas, misalnya plastik, sehingga bisa tertampung dan mungkin mempunyai nilai ekonomis dan membawa berkah ini, Mas. Oh iya, alhamdulillah dari bank sampah yang di Kabupaten Jepara, data yang masuk ke kami Bank Sampah Induk Jepara sebanyak 120 tersebar di 120 bank sampah tersebar di Kabupaten Jepara. Jadi banyak ya, Mas. Ya, hampir setiap desa sudah ada bank sampahnya, Mas. Jadi untuk setoran organik, sampah anorganik yang terpilah bisa menghubungi desa masing-masing, Mas. Jadi
kita selama ini juga meninformasikan ke teman-teman misal minimal satu bank sampah yang ada di desanya masing-masing. Oke, Mas Anis. Mas Andi, mohon izin kita sapa dulu. Ini sudah penuh sekali yang menyampaikan lewat WA. Jadi Kang Mas Mbak Yu, kami sampaikan bahwa untuk dialog interaktif ini kami respon dulu yang dari WA. Ini sudah ada banyak sekali. Selamat siang Mas Andi, PLT Bupati Jepara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marioto di Bank Sri. Saya ingin tanyakan, selain bank sampah sebagai salah satu solusi yang saya kira sangat bagus dan tepat, tapi saya ingin mengusulkan juga produk pengolahan sampah organik, kompos, kotoran hewan, juga mendapat perhatian untuk bisa dijadikan uang, dapat dijual. Mohon difasilitasi ini Mas Andi agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai pupuk organik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Bank Sri ini Mas Andi, Pak. Ya, Ahmad jadi Marioto. ini untuk Mas Ahmad Marioto ya, iya. Mas Ahmad Marioto, untuk bisa memanfaatkan betul sampah tadi, ada bernilai ekonomis begitu. Makanya coba ini nanti bisa ditindaklanjuti secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, menginventarisasi deh dari masing-masing desa atau kecamatan, kita itu mengkampanyekan untuk mereka para kelompok-kelompok usaha gitu. Jadi kelompok-kelompok kecil ini itu nanti diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana kemudian cara pengelolaan sampah yang baik, bagaimana mampu memanfaatkan sampah ini menjadi ada satu nilai tambah secara ekonomi begitu. Nah seperti ini yang tadi yang dimaksudkan adalah mereka agar supaya paham gitu kan. Tapi matur nuwun, ini Mas Marioto atau Pak Marioto ini nanti bisa disampaikan aja langsung ke Dinas Lingkungan Hidup untuk alamatnya secara lengkap di mana, apa yang dibutuhkan untuk kepentingannya kelompok ini. Kalau mungkin hari ini memang baru masih Mas Marioto saja, maka boleh dong mestinya itu mengajak para teman-teman yang lain kelompok sebagai sebuah kelompok sehingga lebih efektif di dalam rangka memberikan pencerahan, atau mungkin kita melakukan satu kegiatan workshop terkait dengan bagaimana mengelola sampah yang baik. Saya kira itu. Saya kira itu. Mas Andi Maturun, ke Mas Ari nih, Pak dosen. Beberapa waktu yang lalu ini KKN Unisnu membuat satu kegiatan yang mungkin sangat kreatif, yaitu pengolahan sampah dari limbah bottom us ya, dicampur dengan plastik dibuat menjadi paving block. Nah ini bisa diceritakan nih Mas Ari, latar belakang ini ada ide kreasi pembuatan sampah ini menjadi satu paving block yang mungkin akan mempunyai nilai ekonomi ini. Terima kasih Mas Arif. Sebetulnya waktu itu dari pihak kampus itu sudah beberapa kali riset, tapi dengan bahan bottom us dan geopolimer. Tapi kenapa kok pakai geopolimer waktu itu? Karena dia untuk mengikat sebetulnya. Lah, terus saya berpikiran kenapa tidak plastik? Menurut saya kan bahan dasarnya geopolimer itu adalah plastik. Kan itu. Makanya kita coba beberapa kali, alhamdulillah berhasil. Jadi kemarin kita coba di KKN di Kudus, Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu. Alhamdulillah kita udah bikin dan berhasil, hasilnya juga bagus. Saya kira itu. Proyeksi ke depan, apakah ini ada rencana misalnya dibuat sebagai kegiatan yang massal gitu, Mas Ari? Sebetulnya kepengennya memang seperti itu untuk ke desa-desa, terutama ke Jepara sendiri ya. Karena satu bottom us itu kan yang punya kan Jepara. Yang kedua limbah rumah tangga itu terlalu banyak sekali. Plastik dalam hal ini ya. Nah, cuma kendalanya di sini dari DLH kan otomatis kan itu karena bottom us. Disebut kendala gimana maksudnya? Karena kan termasuk bahan B3. Oh, oke ya. Yang kedua kita dari asap pembakaran. Waktu plastik kita bakar itu keluar asapnya. Nah itu. Dan ini mungkin perlu perlakuan khusus ya. Perlu kita penelitian juga untuk yang asapnya itu harus bagaimana nantinya. Kalau itu bisa semua, insya Allah bisa kita produksi. Saya kira itu ya, Mas Ari. Matur nuwun. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Khalil yang ada di Karanggondang. Saya mau ikut menyampaikan pertanyaan dalam acara dialog siang hari ini, Pak. Dalam masalah pengolahan limbah ini, kadang saya berpikir tentang penyelamatan limbah di kampung saya. Tapi sampai hari ini belum ketemu ide dan solusinya. Limbah di kampung saya itu tidak seperti limbahnya orang kota loh Pak. Karena memang keberadaan orang desa. Yang ada dan mungkin bisa diolah itu adalah
limbah dari orang-orang mebel kecil-kecilan di kampung saya, yaitu limbah mebel yang kecil-kecil dan sudah tidak ada harganya dan bahkan tidak ada orang yang mau membelinya. Itu enaknya atau lebih bagusnya untuk apa ya Pak? Karena selama ini sampah-sampah itu hanya saya bakar dan sering membuat polusi dan mengganggu warga lingkungan. Mohon Pak Bupati saran dan arahannya demi kebaikan lingkungan dan tambahan manfaat mungkin dari limbah-limbah warga pengrajin mebel kita. Terima kasih. Daerah saya ini, kalau bicara Karanggundang. Karanggundang ini. Karanggundang, kebetulan tetangga desa lah. Ya. Saya juga tahu persis kalau di sana memang di samping ada memang sampah-sampah yang saya sebut reguler lah. Sampah itu kan sampah reguler yang sampah macam-macam rumah tangga itu kan. Memang di sana ada sampah dari hasil sisa produksi. Karena kebetulan kalau kita berbicara soal mebel, mebel Jepara Utara khususnya di wilayah Karanggundang, Serobyong, kemudian mungkin Sekuro, Jambu dan Bundu, itu lebih ke produk mebelnya dibentuk, maksudnya itu dalam jenis garden gitu ya. Jenis garden itu maksudnya mebel yang di luar ruangan, outdoor. Gitu kan, outdoor gitu. Lah ini memang kemudian banyak sekali sisa hasil produksi atau dari bahan baku itu yang memang tersisa. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, tinggal kreativitas kita. Maka kalau sebenarnya kita ini orang Jepara, luar biasa Tuhan ini menganugerahi sumber daya yang ada di Jepara ini. Tinggal kita mau mekar tangani gitu ya. Mekar tangani itu mau kerja, mau bekerja gitu. Mau kreatif dari kita sendiri. Kalau kita melihat misalnya satu bangku ini. Bangku ini itu kan ada sepingan, basone wong mebel iki ono sedetan. Sedetan itu masih kepelan lah, termasuk sepingan, sedetan, kepelan itu hampir serupa gitu ya, hampir serupa itu. Anake karo putune lah kira-kira gitu. Sebangun. Itu kalau kita mau kreatif, itu mampu kok dimanfaatkan, misalnya bikin mainan kecil gitu. Ya. Ini mereka itu sebenarnya ada juga pasar. Kenapa? Kalau kita mau melakukan itu, sekarang ini kan tempat-tempat destinasi wisata ini sudah mulai berkembang nih. Iya. Tingkat kunjungannya juga sudah mulai meningkat. Baik, begitu ya. Nah, di sana kita bangunkan untuk tempat-tempat bisa menjual itu, gitu. Maka nanti melalui dinas perindustrian saya juga memang sudah perintahkan itu untuk mereka melakukan sama pelatihan-pelatihan. Tapi ini yang dimaksudkan Mas Khalil ini tidak lebih kepada sampah-sampah rumah tangga gitu ya. Jadi kan hanya mereka mau memanfaatkan sisa hasil limbah usaha itu. Jadi itu nanti kaitannya adalah dengan teman-teman dinas perindustrian dan perdagangan. Kami sudah lakukan itu, mereka juga sudah menginventarisir. Saya perintahkan untuk menginventarisir kelompok-kelompok usaha kecil itu ya, untuk diberikan juga pelatihan bagaimana kemudian memanfaatkan limbah yang nanti juga akan punya benefit itu. Jadi langsung secara ekonomis dia akan bisa memanfaatkan dengan baik. Kuncinya apa? Kalau masyarakat memang mau bergerak untuk itu, maka silakan menuntut pemerintah untuk memfasilitasi bagaimana kemudian memasarkannya. Nah, sebelum masyarakat untuk meminta itu, kami pemerintah dengan dinas terkait itu sudah mempersiapkan itu. Satu contoh, pada saat melakukan satu kegiatan pameran, maka kita akan fasilitasi. Undang kelompok-kelompok mereka, hasil produksinya seperti apa kita pamerkan. Dan seperti itu. Walaupun hari ini saya memang harus membatasi ruang pameran pada mereka yang sifatnya adalah ya semacam seremoni-seremoni untuk diundang, saya memang larang itu. Kalau misalnya ada daerah, kami ada satu kegiatan, kalau itu bentuknya memang tidak secara ada dampak positif secara langsung, saya larang itu. Mendingan kegiatanmu tinggal kegiatan pelatihan di masyarakat. Nah itu. Nah, tentu dengan begitu tidak kemudian harus dihilangkan semua. Karena memang ruang pamer itu menjadi bagian yang harus selektif, dilakukan. Hanya selektifnya itu kita seleksi untuk itu memang harus betul-betul kita lakukan. Mana yang ini lebih bermanfaat, mana yang kurang memberikan manfaat, itu kita hitung secara cermat gitu. Jadi kalau soal ini, ayo Mas Khalil, betul-betul sampai tonggone dewi nek arep dolan nang omah silahkan. Saya juga ada di Serobyong, kalau misalnya kita mau diskusi soal bagaimana kemudian hasil produknya itu dipasarkan kemana, itu ayo kita diskusi. Nah, kalau misalnya ada kesempatan yang lain, silakan datang itu untuk ke teman-teman Indak gitu ya.
itu sudah ada beberapa binaan sebenarnya mereka itu. Nah, tinggal informasi ini memang belum begitu menyebar luas, maka terus kita dorong setiap hari kepada dinas-dinas terkait yang menangani soal ini untuk warga masyarakat itu tahu secara umum. Terkadang programnya bagus, tapi kalau masyarakat tidak tahu, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Gitu. Nah, informasi itu menjadi bagian yang paling penting. Siap. Saya kira itu. Nah, ada mungkin melalui interaktif semacam ini warga masyarakat akan semakin lebih tahu tentang informasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu. Ya Mas. Jadi kita setiap tahun produk daur ulang sampah. Jadi kita pamerkan di acara pameran bank sampah setiap tahun. Respon masyarakat sendiri untuk mungkin menggunakan produk-produk hasil dari kerajinan bank sampah ini, Mas Anies? Jadi responnya bagus sekali. Ya, alhamdulillah kemarin dari Pak Sekda sendiri apresiasinya untuk yang pemanfaatan limbah kayu terutama. Kita juga di bank sampah juga mengembangkan itu, Mas. Jadi limbah kayu jadi hiasan dinding. Dan ini sudah di ruang kerja Pak Sekda sudah terpampang di sana. Itu hasil dari kreasi bank sampah. Oke. Mas Anies, Bu Elida, ini soal persampahan ini bisa disampaikan gambaran produksi sampah di Jepara ini kira-kira per hari berapa, dan misalnya daya tampung TPA itu mungkin kira-kira tinggal berapa tahun lagi Bu bisa menampung timbunan sampah yang setiap hari ada di Jepara ini. Monggo. Mas Adi, monggo bisa diminum rojokunya. Ini kopi rojoku ini. Mantap. Saya juga ikut minum. Monggo, Ida. Boleh. Oke, terima kasih Mas Wawan. Ini jadi dengan jumlah penduduk 1,2 juta, kita setiap hari produksi sampah kita adalah 1.120 ton. 1.120 ton. 128 ton per hari. Per hari itu ya, per hari. Sampah itu macam-macam, ada sampah plastik, kayu, termasuk itu, ada kaca, termasuk itu, bukan hanya sampah rumah tangga saja ya. Produknya itu sementara TPA kita yang ada di Bandengan hanya mampu menampung 80 ton per hari. Ya. Kalau dihitung 80 ton per hari, ada selisih sekitar 30.000. Ada selisih 20-an ton. Ya. Nah, itu kemana selama ini? Ini selama ini kemana itu? Per hari ya? Per hari. Berarti kan ada yang dibakar, ada yang dibuang ke sungai. Inilah tugas kami ini mengedukasi masyarakat. Tugas bersama ini. Iya. Tugas bersama kita untuk sampah itu jangan dibakar. Tapi kalau di desa itu kan kadang saya berpikir gini, kalau orang di desa sekarang ini kan sampah belum bermasalah, ini yang paling sulit saya, karena tanahnya masih luas, tinggal dibakar, padahal sehingga belum tergugah gitu ya. Lah. Tapi sampah ini sekarang sudah mulai masyarakat mulai sosialisasi tuh. Sabtu Minggu pun kami lakukan. Itu masih ada permintaan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Artinya masyarakat mulai tergugah ini. Karena 20 tahun 10 tahun ke depan itu kan pasti bermasalah luar biasa. Mulai saat inilah ini milenial muda kita luar biasa. Ini ada dari JKK itu mengadakan sosialisasi ke tingkat sekolah. Jepara Great Generation. Nah, ini besok tanggal 14 Maret mau mengadakan pelatihan kader lingkungan. Dananya dari mana? Swadaya mereka. Ini kemarin ketemu kami melakukan banyak kader-kader lingkungan pemerhati lingkungan kita yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kalau dihitung sampah yang masuk ke TPA di Bandengan itu 3 tahun lagi itu sudah penuh karena tinggal 2 hektar ini yang masih kosong nih belum terisi. Kalau itu sudah terisi 3 tahun lagi itu sudah habis, sudah tidak ada tempat lagi lah. Mulailah dari sekarang kita harus belajar memilah, harus melakukan, tidak hanya belajar lagi tetapi sudah harus melakukan pemilahan sampah dari hulunya. Hulunya itu siapa?
hulunya adalah dari rumah-rumah, dari kakak mereka. Jadi itulah dari mulai itu, jadi yang dibawa ke TP hanya residunya saja. Mereka yang punya nilai ekonomis kita setor ke bank sampah yang tadi disampaikan Pak Anies itu. Dan produk plastik sampah pun sekarang itu sudah mencapai 19,63%, artinya sudah 221 ton produk plastiknya. Ya, ini luar biasa atau ngeri kan? Kita harus punya banyak inovasi untuk pengurangan sampah itu. Salah satu inovasinya tadi dari Mas Ari tentang plastik, dari bank sampah juga sudah melakukan melakukan untuk jadi paving block. Sudah dilakukan sama bank sampah, sudah dilakukan pelatihan sering ya kita lakukan itu supaya plastik itu bermanfaat. Gitu. Mas Andi, pertanyaan nomor 2 ini terkait kondisi tadi yang disampaikan Mbak Elida. Ini lewat program atau regulasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jepara untuk mengurai persoalan sampah ini, Mas Andi? Ini adalah dalam kerangka sebenarnya agar supaya masyarakat itu kalau melakukan sampah seperti iki ora bener kudu niki ono seperti ini. Tapi yang paling penting menurut saya bukan itu. Makanya saya mengajak seluruh lapisan masyarakat. Yang paling penting apa? Mengedukasi mereka memahami sehingga menjadikan budaya. Gitu loh. Jadi itu yang paling penting. Nah, bagaimana caranya? Ini saya perintahkan Dinas Lingkungan Hidup nanti yang itu secara teknis untuk melakukan apa sih langkah yang lebih efektif untuk menularkan virus-virus positif terkait dengan pemahaman sampah itu. Ini yang apalagi mungkin kalau nanti dari teman-teman pihak kampus secara akademisi itu mohon bantuan masukannya gitu ya, juga bagaimana kita mencarikan sebuah langkah-langkah yang lebih efektif, efisien tapi mengena di masyarakat dan betul memahami melakukan gerakan paham soal sampah ini terkait dengan risiko-risikonya, terkait dengan nilai manfaat secara ekonomi ya. Kalau mereka itu paham soal itu, apalagi kalau itu sudah dilakukan satu gerak langkah sebagai orang itu risih kalau melihat sesuatu yang kotor. Ini luar biasa gitu loh. Jadi niatnya ini sebenarnya sama. Masyarakat, Pak, kuwi ngono sampah sampai kaya ngono. Ya toh? Kok ngene kok dijarke wae. Satu sisi kita sudah melakukan upaya yang sangat luar biasa, tapi masyarakatnya juga harusnya ayo dong bareng-bareng karena sampah ini bukan hanya tugasnya pemerintah saja. Pemerintah itu berkewajiban untuk memberikan fasilitasi. Fasilitasi apa bentuknya? Sampah ini dikumpulke arep digone ndi, maka pemerintah yang menyiapkan lahan untuk pembuangan terakhir. Tapi sebelum sampai ke sana, ketika ini ada satu nilai ekonomi dan mereka paham, iki lho ayo diolah. Itu yang kalau kita melihat dari sisi ekonominya. Tapi bagaimana kemudian masyarakat itu paham. Jadi orang sekedar membuang sampah sembarangan tapi baru kuwi ngomel-ngomel. Kayak lo kudune ngene lah, maka perbaikan-perbaikan yang dilakukan, kajian dari sisi estetika gitu ya. Tadi ada TPS yang di depan-depan misalnya di tempat-tempat bangunan yang ada di kota khususnya sudah dilakukan. Iki ketoke ora macem saiki dibuat. Dengan cara apa seperti ini dijemput sampah itu. Nah, itu kan berarti satu inovasi pergerakan gitu ya. Maka ayolah seluruh lapisan masyarakat lo nyuwun tulung banget karo tokoh-tokoh lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya gitu loh. Untuk mampu sedikit meluangkan waktunya ketika mempunyai ruang untuk pencerahan pada masyarakat, tema soal sampah ini kalau bisa disisihkan. Jadi agar mereka itu setiap harinya mendengar dan mendengar terus. Karena konon katanya ini satu kali disampaikan walaupun itu nilai kebenarannya 1000, maka orang terkadang belum mampu tapi mungkin itu sebuah kesalahan kalau 1000 kali disampaikan itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini teori ini yang kita pakai gitu loh. Ya, makanya ini dengan seperti ini ayo sering-sering kita ini lakukan. Pak, teori berita hoax ini Pak. Makanya ilmu apapun itu bisa diambil sisi positifnya nanti di mana, walaupun itu untuk berita yang tidak baik, nah, kita manfaatkan untuk kebaikan gitu. Ya, sepakat. Kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita ayo terus berkampanye terus-menerus sehingga orang itu setiap hari, setiap langkah, setiap detik desah nafasnya itu mendengar soal sampah itu berbahaya gitu. Mantap ini desah nafasnya ini Mbak Elida ini harus digaungkan ini. Baik, mohon izin Mas Andi kami lanjutkan ini dari Karimun ini. Mas Iskandar nelayan Karimun Jawa ini
Mas Andi, bagaimana cara mengolah bekas oli? Karena banyak oli bekas di Karimun Jawa oleh nelayan. Kami kesusahan membuangnya dan mengolahnya. Mohon solusinya. Ini. Oke. Yang harus dipahami untuk semua lapisan masyarakat, oli ini menjadi bagian limbah ber-B3, bahaya dan beracun ya. Itu memang ada pengolahan khusus. Dia mereka yang melakukan ini juga harus mempunyai izin khusus yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tidak semuanya memang masyarakat boleh belajar, silahkan untuk itu ya, belajar untuk pengolahan itu, tapi syaratnya harus mempunyai tadi persyarat untuk pengolahan itu mempunyai rekomendasi dan perizinan. Karena memang nanti kalau di dalam regulasi itu mereka mengolah itu, menimbun itu dengan tanpa dilengkapi dokumen perizinan, mereka juga bisa dikenakan sanksi secara hukum. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalnya di sana ada pengumpul, dimanapun, saya kira tidak hanya di Karimun Jawa, dimanapun saja, untuk itu mereka yang mengumpulkan, yang menimbun dan yang mau mengolah, kami harapkan untuk melengkapi proses daripada perizinannya sehingga nanti juga tidak dipersalahkan. Ya. Kalau misalnya sudah komplit ini dan tidak tahu bagaimana caranya, nah ini saya kira secara teknis mungkin bisa belajar dari tempat-tempat yang lain untuk khusus untuk pengolahan limbah-limbah B3 ini, khususnya kalau oli. Nah aku ditakoni oli arep dienggo apa aku ora pati ngerti. Gitu loh. Tapi saya juga berpesan kalau mau mengolah oli karena itu menjadi kategori B3, maka harus dilengkapi dengan perizinan yang dibutuhkan gitu. Nah, nek soal di sana Karimun mungkin hari ini banyak ya, karena bekas yang digunakan oleh para nelayan itu kapal-kapal juga banyak begitu. Ini nanti langsung deh untuk lingkungan hidup bisa melakukan tinjauan ke sana dan dihubungi Mas siapa tadi? Iskandar. Mas Iskandar itu mungkin sebagai salah satu perwakilan saja. Jadi yang dimaui itu seperti apa? Kalau memang teman-teman di Karimun ingin tahu caranya mengolah limbah B3 dengan baik dan bermanfaat dan tidak menyalahi aturan, yaitu nanti diberikan pencerahan-pencerahan di sana. Jadi bisa dilakukan tidak hanya di Karimun Jawa sebenarnya, tapi di seluruh. Memang kita ini rata-rata kalau pemanfaatan limbah B3 salah satu jenisnya adalah oli. Itu memang dilakukan pengiriman ke pihak-pihak yang memanfaatkan. Penampung gitu mungkin ya. Bukan pemanfaat. Langsung pemanfaat. Jadi pemanfaat itu saya nggak tahu oli itu nanti setelah dikirim ke sana dimanfaatkan seperti apa. Saya kira itu mungkin secara teknis nanti Mbak Elida yang akan menyampaikan seperti itu. Tapi saya pesan sekali lagi, nek arep ngumpul ke oli kudu duwe tadi. Jangan sampai nanti orang itu, ini saya terbuka saja kalau di lapangan dengan saya sama-sama orang lapangan gitu ya. Berbicara soal bisnis itu kan ada nilai manfaat secara ekonomisnya, gitu ya. Dikumpulkan itu juga bernilai rupiah gitu loh. Nah, nek kita ini selain untuk menjaga dan membangun komitmen di pribadi masing-masing terkait dengan patuh terhadap hukum, ini soal kepatuhan ini sekali lagi. Di sisi yang lain terkadang itu umpama rodok sithik iki tanggane mesti ana sing ngiri. Gitu loh ya, kebetulan kan itu. Ana sing ngiri. Oke lho usahane ra cetha ki ra ana perizinane dan segala macam. Lah engko nek dilaporno engko malah ana perkara. Nah, itu maksud saya. Makanya itu memang betul-betul saya pesan untuk dipersiapkan proses perizinannya dengan baik. Saya kira itu. Nggih, Mas Andi, ke Mbak Elida. Ini di beberapa tempat soal sampah sudah bisa diolah misalnya menjadi sumber energi untuk misalnya gas itu, Mbak. Bisa untuk masak misalnya ya, dan bahkan bisa diolah untuk menjadi sumber energi menjadi listrik. Rencana ke depan di Jepara sudahkah ada program ini, Mbak Elida? Di Jepara kami akan, ini rencana yang terdekat pakai TOS, tapi kami menunggu standarisasi. Apa itu, Mbak Elida? TOS? Itu jadi sampah dibikin seperti pelet nanti untuk energi. Itu jadi, tapi ini nunggu standarisasi dari. Berarti bentuknya kering gitu ya? Iya. Itu bentuknya alat nanti. Ya. Dan kayak ini arang gitu mungkin. Enggak. Jadi kayak pelet itu. Di pelet itu kayak hasil
limbah gerajian. Ya betul. Limbah gerajian Betul, kayak betul. bubukan gerajian nih Ya. wong Jepara Dan yang ngomong dipadatkan. kuwi dipadatkan dengan sistem apa gak roh. Sementing dia dadi gumpalan semene-mene iki kaya kotak-kotakan ya itu lho kaya Ya. apa kuwi Itu kaya batu bara sing Bara. cilik-cilik lho. Ya, Nah, itu kan jadi energi. Dan ini PLN juga sudah akan melakukan juga kerjasama dengan kami juga untuk desa. Nanti desa-desa juga yang di ring satunya PLTU itu juga akan dibantu sistem TOS itu. Jadi nanti sampah desa sudah jadi manfaat. Ini. Oke, Mbak Erida, luar biasa. Semoga program ini ke depan mendapat respon dan ada kelanjutan ini. Nasya, gantian untuk menyampaikan pertanyaan dari monitor Radio Kartini disampaikan ke Mas Andi. Iya, siap. Ada satu pertanyaan dari MZ Asmadina Z untuk Bapak Bupati Jepara siang hari ini. Bagaimana caranya ikut berpartisipasi dalam mendirikan bank sampah? Soalnya di desaku belum ada bank sampah, padahal desaku termasuk desa besar. Masa desa segede ini belum ada yang membuat bank sampah? Dari balai desa pun juga belum ada yang woro-woro untuk mendirikan bank sampah. Apakah kalau mendirikan bank sampah bisa dikelola secara pribadi atau pemerintah desa? Terima kasih. kalau tadi dipertanyakan pengelolaan sampah ini apakah pribadi atau pemerintah, dua-duanya bisa. Untuk bank sampah ya, Pak. Iya, bank sampah itu dua-duanya bisa. Artinya ini menjadi satu komunitas kelompok begitu ya untuk pribadi ini. Tapi kalau pemerintah desa misalnya itu akan menjadi lebih baik. Tapi dua-duanya ini memang harus ada komunikasi. Piye carane gawe iku Elida? Tekan kono kok ya, Mbak. Nah, ditakoni kae. Diparani Iya. ngendi mau? Ngendi kuwi mau alamatnya? Mana ya? Desa mana Nah. tadi? MZ an Ujung Batu kelihatannya. Pak. Nah, cedak. Oh, tonggo berarti Ya, di toh? Bulida. Itu Iya. bisa Mas apa? MZ. Mas Iya. Mas Jet lah. Ono ML JT kuwi. Mas Jet itu bisa ke kantor Dinas Lingkungan Hidup tuh bertanya langsung ke sana secara teknis. Nah, malah Piye deket carane, apa yang dibutuhkan, persyaratannya seperti apa, nanti tanya sama Bu Elida. Saya kira itu hal yang cukup mudah ya untuk kita bisa tahu lah. Oh, iki organik. Oh, ini anorganik. Apa sih sing organik sing ora organik kuwi? Sing iki iso lebur, sing iki ora, misalnya plastik, misalnya kayak begitu. Oh, ini kaca, oh ini daun-daunan, oh ini sampah-sampah yang mungkin nanti bisa lebur dengan apa jenenge kuwi neng tanah itu. Nah, kayak begitu itu Bisa diurai. bisa diurai gitu. Itu saya kira sangat mudah lah, sangat mudah untuk bisa. Kalau misalnya mau lebih paham lagi ya nanti ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, makanya tadi saya sampaikan, mereka para pemerintah desa itu juga harus mempunyai satu yang paham soal itu, gitu ya. Kalau semua desa itu ada tahu satu yang paham soal itu, dikasih aja diundang, misalnya satu bikin kegiatan pelatihan gitu, pelatihan untuk masing-masing. Nah, tapi harus dikaji tingkat efektivitasnya di mana. Itu yang harus dipahami. Orang kudu bareng-bareng mau 184 menjadi satu perwakilan dari desa. 10 kayak misalnya 20 itu akan menjadi lebih efektif. Mereka lebih paham. Gitu loh. Satu kelompok ada 10 orang. Alhamdulillah dan bersyukur 10%-nya saja tahu. Artinya ada satu orang dari 10 itu. Itu sudah sangat mempunyai satu manfaat. Gitu loh. Nek ngarepno wong 10 kuwi melebu 90% luar sangat biasa, luar biasa itu. Nah, kemungkinan teori ini kalau kita ngundang mau 10 ketemunya tadi maksimal 30% lah. Itu dia Sudah paham. lumayan. Itu sudah sangat luar biasa gitu loh. Jadi, makanya daripada kita berpikir semakin luas, kalau misalnya ada satu pelatihan itu ada sosialisasi dan seterusnya, itu kurang efektif. Nah, sidik-sidik yang dilakukan terus. Hari ini kita melakukan dengan satu kecamatan ini dengan beberapa desa. Besok lagi di kecamatan yang lain dengan beberapa desa. Itu saya kira lebih efektif untuk itu. Dan mereka itu nanti yang akan ikut mengkampanyekan bagaimana caranya untuk melakukan pengelolaan sampah di masing-masing desanya. Ini saya kira luar biasa. Nanti dinas-dinas bedino ngene kita omongi. Ojo nggak kegiatan sing neko-neko. Kegiatan sing langsung ono manfaatnya karo masyarakat. Cetok berapapun anggarannya nanti dikasih. Selesai. Dan Mas Andi, satu hal lagi untuk ADD dan DD ini bisa ya kalau Bisa. pengelolaan sampah di bisa. desa itu. Bisa itu. Nah, mereka sering-sering kali juga kita sampaikan dalam setiap kesempatan untuk teman-teman para petinggi gitu ya. Penggunaan atau alokasi dana ini untuk apa saja, itu mereka sudah ada kok jelas. Pos-posnya itu tertera juga di situ. Yeah. Itu.
ini bisa dilakukan untuk apa jelas semua. Secara prinsip itu bisa untuk penggunaan tersebut. Jadi para petinggi saya kira sudah sangat paham untuk itulah. Bu Ida, sepengetahuan Bu Ida, untuk desa yang sudah ada mengalokasikan APBDes-nya ini untuk pengolahan sampah di desa, sudah ada belum ini di Jepara? Sudah ada ya? Di Jawa Timur sudah ada, di Pandingan juga sudah bagus. ada. Bisa menjadi satu prototipe untuk dicontoh. Sendang itu sudah ada, malah udah beli motor roda 3 untuk mengangkut sampah. Dari APBDes? Iya, betul. Luar biasa. Malah ada yang di Sendang juga, si Angsa itu, di sistem informasi angkut sampah di desa itu ada inovasi, dia sudah pakai aplikasi itu. Setiap yang mau berlangganan dengan si Angsa sampah itu dikasih 2 tong sampah organik dan organik. Gitu. Jadi setiap rumah sudah rapi, itu sudah pakai tong sampah yang sewarna itu. Dan itu juga sudah ada dari masyarakat, juga sudah ada semangatnya ini. Kita semangat, masyarakat juga harus semangat. Dan kami sampaikan juga di desa ini sudah ada kader lingkungan. Kader lingkungan. Iya, itu bentukan dari Dinas Lingkungan Hidup juga. Iya, di setiap desa sudah ada 1 kader lingkungan. Bisa membantu Pak petinggi di sana. Yang paling penting lagi ini saya juga mengingatkan, orang mung disiapno kader ning pantauane ora cetha. Nah, itu kan. Nah, mereka itu melakukan apa setiap hari, sejauh mana progresnya juga harus jelas dan harus terukur. Sejauh mana masyarakat itu paham soal itu. Indikatornya ketok kok. Nek sampah di satu desa yang sudah ada kadernya, sudah dibersihkan segala sesuatu, kok cik ngono berarti ora efektif ngono ae. Mereka harus membuat laporan ke kami 1 bulan sekali. Ada progresnya, jadi terpantau ya. Melakukan apa ada. Oke. Jadi kemarin aja hari Senin hari Minggu kemarin ada pertemuan dengan kader lingkungan. Mas Ari, sebagai dari akademisi dan juga warga masyarakat Jepara, ada masukan, saran terkait pengelolaan sampah di Jepara ini, Mas Ari? Terima kasih, Mas Arif. Tadi saya itu tertarik dengan yang namanya Mas Khalil tadi yang masalah sampah limbah kayu ya. Karena dari kami dari Unisnu itu udah riset masalah kepelan, namanya kepelan itu dibikin untuk kembali ke furniture lagi dengan cara sistem laminating. Jadi boleh warga atau kelompok kalau mau minta kita untuk melatih juga bisa. Jadi kita tujukan ke LPPM Unisnu. Kemarin juga kita bikin hiasan-hiasan dari limbah itu seperti dari kap lampu atau apapun itu. Kepelan tadi? Iya, dari kepelan. Jadi sebetulnya potensi seperti tadi Mas Andi bilang itu potensi Jepara banyak sekali yang kalau kita mau kreatif gitu. Juga bisa kita kerjasama dengan kampus. Dan wadah-wadah untuk ini sebetulnya sudah ada. Sebetulnya sudah ada, cuma tinggal mau nggak gitu loh ke kampus tanya, karena kan kita kan punya jurusan desain produk. Jadi di situ bisa kita aplikasi langsung di situ juga bisa. Makanya eman-eman sebetulnya kalau limbah itu nggak dimanfaatkan karena nilainya banyak ekonomisnya, nilai ekonomisnya itu bisa kita istilahnya dapatkan kalau kita mau kreatif. Seperti kemarin kita barusan bikin kursi, kemarin juara juga, kita pernah juara di mana Jakarta waktu saya lomba desain dengan istilahnya memanfaatkan limbah kayu dari kayu bekas dari kayu kepelan tadi. Ya, saya kira itu. Dan satu pertanyaan lagi Nasa sebelum nanti Mas Andi menutup acara dialog ini. Satu pertanyaan dari cowok Pengkolan Ujang yang siang kali ini sudah bergabung melalui live Facebook Kartini FM, bahwa mengapa sih Pak si Angsa saat ini kurang jalan, padahal ini adalah salah satu program unggulan Smart City. Mas Pengkolan, saya nggak nyebut kucing ini kok Ujang Pengkolan. Bujang apa Ujang? Kalau Bujang itu kan laki-laki yang belum punya istri kan begitu. Ya si Nasa itu kayaknya tertarik dan ketawa-ketawa terus kalau begitu. Nah, ini kenapa belum efektif sebenarnya memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang juga belum secara paham total. Jadi mereka sebenarnya sistemnya bagus kok. Aku di sampah misalnya rumah tangga ini, mereka ngomong engko ning kono disiapin nggon.
iki tawahi fasilitas, tempatnya 2 tadi, organik, anorganik. Jiko enang kono engko dijiko gitu. Memang itu berjasa, artinya berbiaya jasa dengan sana. Lah, tinggal dihitung-hitung secara, kalau kita melihat nih, satu contoh kecil. Awak dhewe duwe sampah dan itu harus dibuang ke tempat yang seharusnya gitu. Itu juga butuh waktu, itu juga butuh mobilitas, tenaga, butuh bensin dan seterusnya. Saya kira dengan dihitung itu secara ekonomi itu juga akan lebih efektif gitu, lebih ngirit dan begitu. Tor yo rada enteng sithik, ora kotor-kotor, walaupun juga tidak harus semua orang itu wegah kotor, tidak gitu. Tapi misalnya itu ada yang memberikan jasa seperti itu kan akan menjadi lebih baik. Nah, kenapa tidak bisa berjalan ya tadi? Karena mungkin ini nanti secara internal lingkungan hidup atau dinas lingkungan hidup akan lebih mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaksana program Siangsa itu secara internal. Secara eksternal, mari masyarakat manfaatkan program itu agar supaya untuk lebih mempermudah untuk pengiriman sampah itu ke TPA misalnya, dengan sistem ini kan akan menjadi lebih baik. Itu termasuk ayo dikampanyekno Kang Ujang. Jadi kalau konco-konco bawa yang Jeporo itu wis ana Siangsa sing iso ngangkut sampah. Kalau hari ini hanya baru di Kalinyamatan, mungkin nanti akan melebar ke kecamatan-kecamatan yang lain. Selain Siangsa, kalau tidak salah ada program Jepapah, Bu, mungkin yang bisa dijelaskan untuk perkotaan ya kalau nggak salah ya. Jadi Jepapah itu singkatan dari Jepara Angkut Sampah Jepara Terpilah. Angkut Sampah Terpilah. Oke. Jadi di dalam kota ini kami melaksanakan program Jepapah, itu masyarakat tadi kami ambil sampahnya yang di depan rumah, tapi yang residunya saja. Ini khusus untuk perkotaan aja. kelurahan. Kalau desa ada Siangsa dan desa mandiri sampah, itu bedanya. Kemudian dari Jepapah itu ini sekarang sudah mulai telepon banyak masuk, Bu, sama saya permintaan untuk Jepapahnya. Kami datang ke istilahnya langganan. Iya, mau berlangganan. Jadi saya datang ke lokasi itu 1 RT sekalian. Saya sosialisasi, semua mau. Begitu datang, begitu mudah, akhirnya mereka mau semua ternyata. Lah, itu jadi ini diangkut setiap hari atau setiap hari ya? Setiap hari kami angkut dengan tenaga kami. Dan itu efektif ternyata. Mereka tuh ini kali bisa TPS sudah dihapus tuh, sudah dibongkar. Ternyata ini Ujung Batu udah mulai ya. Di sana Mbak Nasya ya, itu Ujung Batu udah mulai. Udah saya angkut semua jemput. Udah 2 TPS ini sudah tutup. Saya program sampai April nanti di Mulyoharjo dan di BPD. Itu saya tutup juga bertahap. Untuk tempat sampahnya ya. Karena kami harus melakukan sosialisasi dulu. Yaitu saya biasa yang buang di situ tuh siapa? Ini kan harus saya sosialisasikan dulu. Dilarang buang sampah sembarangan. Tapi saya ada kalimat solusinya apa? Hubungi DLH. Ada hubungi DLH nomor telepon ini. Begitu telepon, oh alamatnya mana? Oh RT 2 Demaan. Saya ke Demaan 1 RT, kapan rapat RT kami datang ke sana. Saya sosialisasi tentang Jepapah itu. Dan mereka respon semua ternyata. Dan kalau abonemen tidak berat juga Bu ya, secara ekonomis ya, sangat ringan ya. Iya, sebulan hanya 10.000. Itu pun masuk retribusi. Itu masuk retribusi retribusi sampah. Bukan untuk saya, enggak, untuk retribusi sampah. Dan jadi kalau nanti yang di desa Kalinyamatan Siangsa itu Karang Taruna yang melaksanakan itu. Nanti ada desa mandiri sampah itu ada 5 aspek ya. Jadi ada aspek teknis, hukum, sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ini ada 5 aspek ini yang ada di dalam desa mandiri sampah. Ini pun satu demi satu itu saya datangi. Bu Elida matur nuwun. Mas Andi, terakhir menutup obrolan kita siang hari ini, mungkin saran dan mungkin arahan dari Mas Andi untuk warga masyarakat Jepara khususnya pendengar Radio Kartini siang ini. Baik, jadi untuk semuanya saja lah buat kita. Saya juga menginginkan diri sendiri nih untuk selalu mampu memahami, mengerti bahwa sampah itu kalau tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan beberapa mudarat yang ada. Artinya negatifnya itu banyak gitu ya. Membuang sampah dengan tidak pada tempatnya itu juga menjadikan cukup berbahaya.
Satu contoh misalnya, gampang nang mburi omah ana kalen dibuangi nang kono, gitu. Sungai sebagai tempat sampah. Ya, dibuangi nang kono. Nah, itu justru akan terlihat bahwa masyarakat tidak mendukung terkait dengan proses perbaikan dan peningkatan secara perekonomian secara umum di Jepara. Kenapa? Nek sampah kuwi terlihat secara liar di masyarakat, itu membuangi sembarangan tadi loh, seperti satu contohkan akhirnya terakhir nang laut. Nek wis nang laut, sementara Jepara kuwi dikenal lautnya begitu indah. Indah, bersih ya. Bersih. Tapi ternyata pada saat ini loh, jadi Jepara iki resik kok. Ning kono kuwi ana sampai ra karo-karuan. Nah, setiap saya tanya ke teman-teman pesisir misalnya Tegal Sambi, mungkin lagi di Kedung sana atau di sekitaran Pantai Kartini, bandingan seterusnya sampai ke Bundu, kuwi piye to kok ora dijogo lingkungane? Piye leh Mas, piye leh Pak. Lah iki kan ora aku semuanya resik-resik, tapi kali ini iki kelinan sampah kok dhuwur. Makanya oleh karanya semuanya, ayo warga masyarakat, tadi sudah banyak disampaikan, sampah itu bisa juga bernilai ekonomi untuk dimanfaatkan. Selain itu juga ayo kita bangun komitmen, kesadaran kita, dan dalam pengertian ini sampah itu tolong dijogo dengan baik sehingga nanti Jepara akan kelihatan lebih bersih, Jepara akan kelihatan lebih indah, dan itu bisa menimbulkan kesukaan orang semakin bertambah untuk datang ke Jepara. Rojoku nambah akrabe, silaturahmi karo dulure, kopi rojoku nambah cedake, harum sedep iku rasane, nek disrutuk mantep kopine, kopi rojoku iku mereke, asli Jepara iku tukule, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara. Kopi Rojoku asli Jepara. Mantap. 94,2 Kartini FM, the best information and music Jepara.